Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan hasil beberapa orang yang sudah melakukan tes DNA melalui program tes DNA gratis yang diadakan oleh Pada Suka TV. Ada Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi dengan Haplu Grup G. Kemudian ada Said Muda Tengku Qori, yaitu dengan hasil Haplu Grup L. Dan sekarang ada dua marga yang sudah melakukan tes DNA melalui Pada Suka TV. Dan hasilnya luar biasa, yaitu dengan Haplu Grup J. Marga Al-Zubaidi, kedua marga Al-Katiri. Apakah kedua marga ini dari kalangan Ba'alwi? Dan seperti apa penjelasan dari Dr. Sugeng ya? Dengan Bung Adilah Al-Katiri, ini adalah JM172. Baik, tanpa panjang lebar mungkin saya coba dulu ke biar agak mengenal tentang Mas Farhan ini, Bung Farhan. Bung Farhan, klan Anda ini Al-Zubaidi. Berasalnya sebetulnya dari mana nih, Bung? Dan Anda sekarang berada di kota mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan bin Yahya bin Zain Al-Zubaidi. Asal kota saya dari kota Medan. Kalau keturunan Al-Zubaidi ini berdasarkan hasil penelusuran saya lah ke keluarga-keluarga kita, memang sudah dari Hadramut, tapi asal muasal kita dari Irak. Kita punya nenek moyang Aiman bin Ali Al-Zubaidi yang pertama datang ke Hadramut. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Allahyarham Ami Alwi bin Ahmad Al-Zubaidi. Begitu Pak Yusuf Mar. Oke, kalau Al-Zubaidi itu masuk ikut ke Rabito Alawi apa tidak ini, Bung Farhan? Oh tidak Pak, tidak Pak. Kita di luar Gabilah Ba'alwi. Kita Gabilah sendiri Pak. Oh, Anda berarti kabilah sendiri di luar dari Ba'alwi ya? Iya Pak. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan lagi itu ya, apakah memang dari Al-Zubaidi itu punya tradisi untuk perkawinannya antara klan Al-Zubaidi tidak boleh menikah dengan klan lainnya atau dengan suku yang lainnya? Ini situasi di tempat kita, di negeri kita atau di sana Pak? Ya boleh lah, mungkin di sana, kalau enggak di sini kan juga nah, posisinya. Kalau di sini enggak Pak, enggak ada batasan ke siapa aja boleh nikah, termasuk yang dari laki-laki ataupun perempuan, semuanya boleh, enggak ada larangan sama sekali Pak. Bahkan memang bisa dikatakan sepupu saya juga 99% itu ya nikahnya dengan penduduk sini lah Pak. Oke, ya. Jadi pernikahan keluarga Anda atau klan Anda tetap saja bercampur dengan katakan masyarakat lokal, kemudian dengan masyarakat lainnya, tetapi masih tetap klan haplogrup Anda J gitu ya? Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Kemudian dengan saudara Anda Al-Zubaidi secara di Timur Tengah dan lain sebagainya, apa yang Anda ketahui? Ya, keluarga Zubaidi ini di Hadramut ada, terus habis itu yang sebagian ada yang udah hijrah juga ke Saudi Arabia, ada yang ke Uni Emirat Arab. Terus kalau siblingnya itu ke daerah Jordan juga banyak Pak, Irak bahkan Perdana Menterinya pernah dari Pak Al-Zubaidi di zaman
Presiden Saddam Hussein, Pak. Namanya Hamzah Al-Zubaidi. Kalau di Indonesia, Pak, penyebarannya itu yang paling banyak itu di kota Medan, Pak, Sumatera Utara. Tapi sebagian ada juga yang dari Medan sudah hijrah ke Bogor, ada di Jakarta dikit, di Bogor lumayan banyak, Pak. Terus habis itu ada yang di Surabaya juga, di Bima juga ada, terus di Maluku dan di Papua juga ada, Pak. Terus satu lagi di Gorontalo, daerah Sulawesi juga ada. Tapi yang komunitas terbesarnya itu di kota Medan, Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa asal usulnya klan dari Al-Zubaidi itu kebanyakan di kota Medan? Mungkin karena tujuannya itu banyak yang ke Medan dulunya ya. Ada juga mereka yang datang ke Medan terus habis itu berangkat lagi ke Sulu. Di Sulu ada juga di Bangil, di Jember. Tapi yang paling terbanyak memang tetap di kota Medan, Pak. Sampai saat ini di kota Medan yang paling banyak. Ya, Lur Anda kalau boleh tahu itu ketika zaman dinasti siapa itu Kesultanan di Medan kan ada Kesultanan Sulu di situ ya, kalau tidak salah, atau ada kerajaan Maimun. Pak. Ya, Kesultanan Delhi, Pak. Kesultanan Delhi, waktu di zaman Kesultanan Delhi itu udah pada masuk semuanya. Keluarga-keluarga Zubaidi, termasuk juga dari pam-pam lain, ada dari Al-Qatiri, bin Abdul Aziz, Al-Amri, Al-Qatiri. Ya. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Ini apa suara Anda nih? Assalamualaikum. Apa sudah bisa tersambung? Baik, mungkin nanti kita sambung lagi dengan Bung Abdillah Al-Qatiri. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan Mas Farhan ini, Bung Farhan Al-Zubaidi ini, haplog grupnya seperti yang saya tadi katakan bahwa adalah JM267. Dan ini sekedar informasi juga Pak Sugeng, ketika Family Tree belum saya dapat, Bung Farhan kemudian mengkontak saya bahwa dirinya sudah mendapatkan bocoran katanya hasil tes DNA. Ternyata itu masuk klan dia itu, masuk ke saudara-saudara dia yang ada yang di Uni Emirat Arab. Ini luar biasa, ternyata sudah tersambung ke sana. Terus kemudian kami tracking, kemudian baru kita dapat. Baik, ini untuk haplog grupnya Mas Farhan Al-Zubaidi ini bagaimana menurut analisa Pak Dr. Sugeng? Silakan Pak Dokter. Gini, itu kan baik Mas Farhan atau Mas Abdillah itu baru tes upload type, belum upload grup sebenarnya. Jadi mereka dites 37 SDR. Tapi kalau ada saudaranya yang lebih dulu tes, kemudian nggak ada selisihnya, jadi ketahuan upload grupnya. Jadi Mas Farhan ini paling nggak di J10887. Itu ya kalau itu masih satu upload group dengan Bani Tamim, Bani Otaibi, Bani Mutairi yang suku-suku Arab tuh. Ya orang bilang kalau nggak salah kan Zubaidi itu Kahtani, saya nggak. Itu mungkin keluarga Mas Farhan nanti yang menelisik ya. Tapi kalau secara genetik itu ya masih keturunan Nabi Ismail insya Allah. Itu yang jelas. Wah, luar biasa nih kan. Subhanallah ini. Selamat dulu deh gitu ya ke Mas Farhan. Dari sisi upload group ini Anda seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng. Silakan lanjut Pak Sugeng. Nah, cuma harus dipastikan ya Mas Farhan ya. Nanti Pak Yusuf harus apa ya? Kita kan masih kalau SDA itu prediction, tapi kalau saya lihat saudara-saudaranya kemungkinan Mas Farhan ini di mana ya tadi upload grup apa ya lupa saya. Sepertinya di B128633 sepertinya. Tapi ya itulah yang paling pasti di 1088 maaf. Sebentar. JY10887. Ini saya duga
haplogrup atasnya itu adalah haplogrupnya Syaitan. Dia punya 2 cabang. Yang cabang satunya itu JY6074 yang kemudian mengarah ke Bani Hasyim itu. Jadi splitnya di sini. Perpisahannya dengan keluarga Bani Hasyim itu sekitar 2600 tahun yang lalu lah kira-kira. Antara keluarganya Mas Farhan dengan keluarga Rasulullah itu. Iya. Jadi kalau Mas Farhan saya karena ini Zubaidi pertama di Indonesia, ya saya anjurkan nanti tesnya lengkap. Habis itu yang keluarga satu marga yang nggak harus Zubaidi, tapi riwayatnya misalnya berkerabat dengan Zubaidi, ya cukup tes haplotype aja. Kalau nggak ada selisihnya atau maksimal 1, ya itu berarti masih 1 haplotype. Oke, jadi kalau bersamanya 2600 tahun yang lalu. Kira-kira. Oh. Iya. Tetapi kakek bersamanya adalah di Nabi Ismail begitu. Salah satunya Ya. Lebih muda lagi, ada yang lebih muda. Jadi kemungkinan plus minus di Sayyitanan lah. Kalau kemungkinan Sayyitanan itu bisa saja bapaknya Sayyitanan, kakeknya Sayyitanan bisa aja. Karena kan kalau haplogrup itu tandai senip. Senip itu kan per 3 atau 4 generasi. Jadi kalau suara saya bisa Pak Yusuf. Ya baik, ini saya umumkan dulu bahwa untuk haplogrup Abdullah Al-Katiri adalah JM172. Nah, pertanyaan yang awal kita dari buku nasab. Apakah buku nasab Anda itu tersambungnya kemana nih, Bung Abdillah? Kalau catatan nasab yang saya punya, yang saya dapat, itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Oh, sampai ke Nabi Hud alaihissalam? Ya, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Tapi klan Anda ini bermetamorfosis itu kemana-mana ini kan ya? Ada tadi katakan Mas Farhan ke Medan, kemudian ke seluruh Indonesia, dan juga di Malang. Di Malang apakah cukup banyak ini klan Anda? Cukup banyak. Jadi Al-Katiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh kabilah-kabilah Arab. Gitu. Nah, kebetulan saya dari kabilah bin Talib atau Al-Talib. Familiarnya disebut di Saudi, di luar sana itu Al-Talib nyebutnya. Gitu. Jadi Kesultanan Al-Katiri itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang mendukung Kesultanan Ja'far bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut. Makanya Al-Katiri itu haplogrupnya macam-macam. Gitu. Ada J1, ada J2. Tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia. Oh iya, oke, baik. Ya. Anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robitoh Alawiyah atau tidak? Oh enggak. Kita bukan bagian dari Mbak Alawi ya. Atau tidak tercatat di Robitoh Alawiyah, tidak tercatat. Karena memang bukan bagian dari Alawiyin, Mbak Alawi gitu. Oh, jadi beda ya organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu ya? Iya beda. Ya. Kalau zaman dulu masuknya ke Al-Irsyad biasanya. Kalau zaman dulu itu. Oh, Al-Irsyad. Zaman dulu ya. Iya. Kalau tradisi di Al-Katiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini? Apakah boleh sistem pernikahannya gituan ya dengan sesama Al-Katiri saja atau dengan masyarakat lainnya? Kami tidak mempunyai aturan yang baku ya. Maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku itu. Gitu. Cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab. Tapi kalau jodohnya di luar itu ya tidak apa-apa, karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada gitu. Dan itu bukan suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu, enggak. Iya.
Sejauh yang Anda ketahui, apakah haplogrup Anda ya sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya? Insya Allah ya. Kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan. Di situ ada email, alamat email. Kemudian alamat email itu saya email gitu, saya sapa gitu kan. Ternyata ketemu. Jadi saya ada haplogrup yang sama ada di Saudi, di Jeddah. Gitu. Oh, jadi ini ya, ada beberapa hal ya ketemu di situ. Walaupun Anda di sini keturunan berapa Anda di Indonesia? Kalau saya dari abi saya keturunan kedua. Kakek saya masih orang sana. Generasi keberapa? Kalau kakek saya orang sana berarti saya kedua ya, kedua. Oh, generasi kedua gitu ya? Iya. Oh ya, ketiga ya, generasi ketiga ya. Baik. Terima kasih Bung Abdillah. Haplogrup Anda sudah muncul. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng, ini kan kalau Mas Abdillah ini haplogrupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hud. Ini bagaimana Dr. Sugeng analisanya? Itu silsilah keluarga Nabi Hud itu mungkin ya bikin proyek sendiri ya, Arabian J2 gitu ya. Tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1, nomor 2 J2, nomor 3 E itu biasanya kalau nggak dari Afrika, Mesir sama Maroko itu. Dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab. Kalau R1A ya dari Persia, R1B dari Eropa gitu. Jadi ya memang antara J1 dan kakeknya mereka berdua ini, Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini, kakeknya 31.600 tahun yang lalu, tuh kakeknya. Kakek bersamanya itu. Kakek bersamanya gitu ada ya? Iya, mungkin mereka kakak adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babilonia, yang keluarganya Mas Abdillah itu jalan-jalan ke Mediterania sana. Tapi mereka berkerabat dekat kayaknya, karena kalau melihat komposisi Kohanim itu, yang lineage kedua itu ya J2. Kemungkinan dari ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu kemungkinan ya itu ya. Ya, tadi dikatakan oleh Mas Abdillah gitu, ada beberapa tadi ya, haplogrup yang berbeda Al-Qatiri. Ya, itu wajar. Jadi gini, seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar itu tidak ada yang homogen satu haplogrup. Jadi ya nggak tahu ceritanya, bisa saja seperti tadi anak perempuan nggak punya anak lagi, punya anak perempuan, terus ya bisa aja cucunya akhirnya dimargakan kakeknya, bisa aja. Walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah, tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Hasyim dengan Zubaidi ini kan 2.600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah. Jadi wajar kalau haplogrup berbeda-beda, apalagi suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi ya. Nggak murni satu solid dari satu kakek itu. Kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain, aliansi atau gimana, itu dibahas di papernya Dr. Majid Robinson itu. Ya, tetapi so far bahwa untuk Al-Qatiri itu umumnya adalah J ini ya Pak Sugeng? JM172. Enggak, saya menemukan Al-Qatiri itu ada J1 muda, jadi sepupunya Farhan. Ada J1 tua. J1 tua itu maksudnya kalau kerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu, bukan keturunan. Ada J2. Ya ini kabilah besar sih. Kalau di Indonesia ini ya. Iya, kalau di Indonesia tokoh terkemukaannya kan Dr. Mar'i Muhammad, cuma nggak pernah pakai marga itu, Mr. Clean itu. Berarti Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri itu ya? Al-Qatiri setahu saya. Al-Qatiri ya? Karena saya betul Mas Abdillah.
Mari Muhammad itu marganya Al-Qatiri. Hah? Kalau itu saya kurang tahu. Oh, Yang saya tahu itu Presiden Timor Leste itu siapa? Oh, Dr. Mari Muhammad itu Al-Qatiri karena apa? Saya sudah bicara sama cucunya, cucu beliau. Ya mungkin. Kan mungkin, cucunya sendiri bilang. Iya. Oke. Berarti Mari Muhammad ya luar biasa gitu kan ya. Baik. Moga-moga seluruh marga Al-Qatiri sebersih Dr. Mari Muhammad. Harus itu. Amin. Tetapi kalau dilihat itu dan ke Timur Leste, di Timur Leste itu kan ada juga Al-Qatiri dan menjadi tokoh besar juga di sana. Kemudian juga di Indonesia ada tokoh besar Mari Muhammad. Artinya secara gen leadership menurut Dr. Sugeng, apakah ini memang ada relevansinya atau tidak nih, Dr. Sugeng? Nah itu kan tadi udah dibilang Abdillah, mereka punya kesultanan dulu, Kesultanan Al-Qatiri. Itu ya urusannya Mas Abdillah lebih. Silahkan terangkan sejarahnya Mas Abdillah. Kesultanan Al-Qatiri itu apa, pendiriannya kapan? Ya. Jadi Kesultanan Al-Qatiri itu berdirinya kesultanan itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab, gitu. Dan kabilah-kabilah yang mendukungnya juga kabilah-kabilah besar, gitu. Dan Kesultanan Al-Qatiri ini menguasai daerah Hadramaut sampai perbatasan Oman waktu itu, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 400-500 tahun Kesultanan itu berdiri, gitu. Salah satunya kabilah saya yang mendukung Kesultanan Al-Qatiri tersebut. Dan Kesultanan ini menyebar sampai ke Saudi. Kalau saya lihat di Wikipedia, populasi Al-Qatiri itu dari berbagai macam marga, itu 5 juta lebih itu populasinya.